kita ingin mencapai hasil yang tertinggi untuk kebahagiaan kita, terutama di dalam keluarga dan sampai kepada masyarakat alam sekitarnya. Nah, sehubungan dengan hal itu, maka ya, ada gangguan teknis sedikit. Maka daripada itu, sudah sepantasnya Bapak Ibu, kita mendengar wejangan-wejangan orang suci kita. Orang-orang suci kita adalah suci tanpa noda sehingga bisa berkomunikasi dengan para dewa karena tingkat kesuciannya. Nah, dalam pesan itu, orang suci kita menyerukan, kita tidak, istilahnya jangan melakukan kemalasan itu. Do not waste a single moment in idling or loose living. Jangan membuang-buang kesempatan penting, jangan malas, dan orang harus melakukan kewaspadaan. Dari pesan orang suci kita ini, bagaimana di dalam kaitannya dengan sabda-sabda Tuhan. Saya kutip di dalam Atharvaveda Mandala 20 Sukta 18 Mantra 3, Icantim dewam sunwantam nasuap naya suprayanti yanti apranatam atanrah. Yang artinya, para dewa menyukai orang-orang yang bekerja keras. Para dewa tidak suka kepada orang yang malas dan gampangan. Dan orang yang selalu waspada, dia akan mencapai satu kebahagiaan dalam hidup. Oleh sebab itu, judul yang sangat menarik ini, Kerja Adalah Bakti, memang itu pesan orang suci kita, workshop, and wisdom. Kalau kita bekerja, dilandasi kebijaksanaan, ketulusan, dan sebagainya, ibadah kita yang mantap, itu adalah bakti yang utama. Oleh sebab itu, para dewa saja sangat menyukai orang yang bekerja keras. Kita tidak boleh ketinggalan sesungguhnya, apalagi di zaman Kali Yuga atau globalisasi ini. Oleh sebab itu, untuk meraih cita-cita, mencapai santi kedamaian, mencapai ananda kebahagiaan yang abadi itu, tidak ada jalan lain. Kita harus bekerja keras dalam hal ini, sesuai dengan tuntunan Pustaka Suci Weda kita. Saya kutip lagi di dalam Adhyaya 3 Sloka 3 Bhagavad Gita itu, Lokesmin Dwiwidanista Pura Parukta Mayanaga Jenana Yogina Sakyanam Karma Yogina Yogina. Sejak dulu kukatakan wahai Anaga, hanya ada dua disiplin ilmu bagi cendekiawan dan disiplin kerja bagi tiang-tiang. Arti daripada sloka ini menyerukan, tidak ada manusia pinter di dunia ini tanpa belajar. Tidak ada manusia kaya di dunia ini tanpa bekerja keras. Maka daripada itu, sudah sepantasnya, sepatutnya kita bekerja keras dalam hidup ini. Dan juga di dalam Adhyaya 3 Sloka 8, Bhagavad Gita menyerukan, Niatam kuru karma tuam karma jayayo hai karmana sarira rafi catena prasedian akar mana. Bekerjalah wahai kamu umat manusia, berbuat lebih baik daripada tidak berbuat. Apabila tidak berbuat, untuk memenuhi kebutuhan hidup pun kita mengalami satu kesulitan. Ini adalah sabda Tuhan seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Janganlah kita mempunyai angan-angan atau mimpi dia siang bolong. Harta kekayaan itu akan turun bagaikan embun di pagi hari. Itu nonsens. Itu omong kosong. Oleh sebab itulah, menceraih cita-cita ini, impian menjadi kenyataan, maka kita harus mempunyai semangat kerja di dalam ligai bahtera kehidupan ini. Di samping kita bekerja keras seperti itu, hendaknya juga kita murah hati. Bermurah hati ini sangat diperlukan. Itulah sebabnya orang-orang yang selalu bermurah hati, katakan berderma dan sebagainya, amal punya itu, dia akan bisa mencapai alam keabadian dan dia akan mencapai usia yang agak panjang.
Ini adalah sabda Tuhan seperti itu, Bapak Ibu. Dasar pertimbangannya juga diperkuat kalau kita membaca di dalam Sara Samusaya 262. Di sana eka nam cena darmarta karto yobutimi cana karma eka nam cam wiwirdayen, yang artinya setelah kita mendapatkan harta kekayaan itu, hendaknya untuk kepentingan dharma, hendaknya untuk keinginan dan usaha. Maka daripada itulah dharma dalam arti luas seperti ini, apakah kita melakukan salah satu contoh di samping persembahan-persembahan ini, kita misalnya melakukan dana punya kepada orang suci, kepada tempat suci, dan juga orang cacat di yatim piatu itu, atau yang sangat membutuhkan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, andai kata saja kita mengikuti sabda Tuhan di sini, tidak ada yang kemiskinan dan kemelaratan dalam hidup itu. Sudah jelas sekali seperti itu. Maka daripada itu, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya muliakan, kita mendapatkan anugerah dari Tuhan hasil kerja itu, kita gunakan dalam wujud bakti, salah satu diantaranya menyisihkan sebagian kecil dari rezeki yang kita dapatkan. Saya memberikan satu ilustrasi dan contoh, ibaratkan sumur. Kalau air sumur itu kita timba, airnya itu akan tetap bening, Bapak Ibu. Dan airnya itu pun tidak akan berkurang. Justru sebaliknya, tatkala tidak pernah kita ambil, kita timba air itu, maka terjadilah satu proses pendangkalan dan kekotoran akan menumpuk, tidak menutup kemungkinan itu kering. Akhirnya kita mencapai satu kemelaratan atau musibah dan sebagainya. Hal ini diperkuat kenapa kita mau disarankan dalam sabda Tuhan itu bekerja keras dan juga murah hati di sini, karena di dalam Regweda Apra Nartam Abi Samiyantu Soka dijelaskan barang siapa yang pelit, yang kikir, yang demit seperti itu, penderitaan pasti akan dia temui dalam dunia, kalau tidak di dunia ini, di akhirat dia akan menemukan. Mengacu kepada hal itu, agar betul-betul kita itu kerja kita sebagai bakti ini, mari kita ikuti sabda Tuhan, semangat bekerja, dan kita harus mempunyai murah hati dalam ligai bahtera kehidupan ini. Percayalah, karena sabda Tuhan di dalam Adiaya 9 Sloka 22, Anna yascintayan tomamia janah pariu pasateti samlite mabiyu tanam yoga kesema kami aham. Siapapun manusia di dunia ini yang taat patuh pada perintah Tuhan, menjauhi larangan-larangan Tuhan, apa yang dia punya akan dijaga, dan apa yang dia inginkan akan terkabulkan. Yang kedua, Bapak Ibu, umat Dharma yang berbahagia, yaitu keluhuran budi di dalam hidup ini sangat diperlukan sekali. Di sini banyak yang diungkap. Saya salah satu menyampaikan dalam Sara Samusaya 306, ciri-ciri orang sadhu atau orang yang budi pekertinya luhur atau berbudi yang baik ini, itu terungkap. Nah, Sprayanti sama Nenindito nanu tapiatena krudahta parus sanyaha tamahu sadhu laksanam. Artinya adapun ciri-ciri orang sadhu itu, dia tidak gembira tatkala dipuji. Dia tidak sedih tatkala dihina. Dia tidak marah dan selalu mempunyai pikiran yang positif. Ini adalah ciri orang sadhu. Orang yang keluhuran budinya yang sangat bagus. Dan juga terungkap di dalam Sara Samusaya 308. Yata seprek setanam kesetranam sasya sambada. Saka cabala rena namrah sadus tata. Jadi orang sadhu itu, orang keluhuran budinya yang terpuji itu, memang dia sedikit bicaranya. Karena banyak kebajikan, banyak ilmunya. Ibaratkan padi, yaitu dia runduk karena berat buahnya. Bagaikan pohon-pohonan, dia itu runduk karena berat, lebat buahnya. Begitulah orang yang mempunyai satu keluhuran atau budi.
Jadi tidak asal bunyi, tetapi walaupun sedikit penyampaian-penyampaian mereka itu adalah penuh makna di dalam Ligai Bahtera kehidupan ini. Bapak Ibu, Saudara yang saya muliakan, ini adalah hal yang kedua seperti tadi ini adalah membuahkan kita untuk menjadikan kita tidak sombong dalam hidup ini. Di dalam Bhagavad Gita di ayat 12 loka 13 jelas. Adwesta sarwa butana maitrah karuna ewasa nirmamo niraham karasama duka kesami. Wahai umat manusia, janganlah kita sombong, jangan angkuh, jangan ego. Kita harus prema dan jadilah orang-orang pemaaf. Luar biasa sabda-sabda Tuhan itu untuk menyadarkan kita bisa kita mempunyai yaitu keluhuran budi yang sangat menyejukkan di dalam dunia yang penuh kepanasan ini. Saya berikan satu contoh ilustrasi pada saat Resi Bharadwaja, yaitu dia berjalan sambil melantungkan kidung-kidung suci, dia melakukan japa. Kebetulan yang beliau gemari adalah Gayatri Mantram dan Om Namah Shivaya. Sehingga pada saat itu, dalam perjalanannya itu, beliau itu melihat sumur tua di sana. Dan ada suara gerbek-gerbek di sana. Dia pun meliriknya, dia pun melihatnya. Ternyata ada seekor harimau yang sombong dan angkuh pada saat itu. Tapi sang resi merasa kasihan. Jiwanya terpanggil untuk menyelamatkan dan menolong harimau itu. Maka pada saat itu timba diturunkan, maka sampailah di atas dan harimau pada saat itu menyampaikan ucapan terima kasih kepada sang resi. Sang resi melakukan, dia tersenyum, loka semesta sukino bawantu, agar semua makhluk berbahagia. Itu kata-kata sang resi yang penuh bijak luar biasa. Tatkala dia melangkah meninggalkan tempat itu, harimau itu dia berubah mindsetnya. Ini aku berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan aku ini berenang penuh kelaparan. Maka bagaimana nikmatnya sang resi ini. Timbul niat untuk memangsanya, untuk memakannya. Tiba-tiba sang resi dilihatnya 3 kali lipat dari dirinya besarnya. Makanya sangat terkejut dan balik kanan, dia meloncat dan menabrak pohon. Akhirnya harimau itu pecah kepalanya. Nah, pada saat itu mendengar suara itu, resi kita yang mempunyai keluhuran budi ini, dia menolehnya dan dia menghampiri kembali, masih sempat melantungkan doa. Om Atmana Rayatna Swadah Ang Om Swargantu Moksantu Sunyantu Murjantu Om Kesaba Sampurna Swadah Ang Yang artinya pada saat itu, beliau itu, resi ini mendoakan agar harimau ini, atman jiwanya itu menyatu, setidak-tidaknya bisa mencapai sorga, bahkan moksa. Begitulah kehebatan, begitulah keagungan, begitulah kemuliaan maharsi-maharsi kita. Apakah Bharadwaja, Yamageni, Wiswamitra, Wasitra, Kritap, Aptrip, Markandia, Agastya, Durwasa, Narada, dan juga dari Empu Ketek, Empu Panuluh, Empu Bahula, Empu Berada, sampai Dangyang Kuturan, sampai Dangyang Diwijendra, semua mengajarkan tentang keluhuran budi dalam menyikapi kehidupan di dunia ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang ketiga itu kita lakukan jalan yang benar. Di dalam Regweda Mandala 5 Sukta 51 Mantra 15, itu mari kita berjalan pada jalan yang benar. Dicontohkan bagaimana matahari, bagaimana bulan itu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, apabila matahari, bulan, dan bumi, serta planet-planet lain, katakan Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, Centauri, itu rotasi atau jalannya tidak benar, maka terjadi tabrakan sana-sini dan kehancuran itu akan terjadi. Oleh sebab itu diatur sedemikian pula. Maka hendaknya kita di dalam melangkah,
dalam berpikir, berkata, dalam wujudkan perbuatan ini, hendaknya juga disarankan kerja kita supaya merupakan bakti tertinggi, maka kita ikuti jalan yang benar. Bila tidak mengikuti jalan yang benar, maka bukan kebahagiaan, bukan ananda yang kita terima, bukan surga yang kita raih, melainkan neraka yang kita jumpai. Hal ini juga di dalam Saras Muscaya, katakan Sloka 267. Jelas mengatakan, Jatasya hikulemukie para wicetu lobasca pranya mahati hatasriyam. Kendati pun keturunan orang mulia sekalipun, bila kita mengambil hak-hak orang lain yang bukan merupakan milik kita, maka hilanglah kearifan itu. Dengan hilangnya kearifan itu, hilang pula ketenaran kita, hilang pula kemewahan dan kemegahan kita. Maka daripada itu, Bapak Ibu, umat sedharma yang saya muliakan, hendaknya kita selalu berjalan pada jalan yang benar, supaya tidak terjadi penyimpangan. Karena hal itu, kita ibaratkan menggarut luka. Mungkin merasa enak awalnya, tapi pada akhirnya itu akan perih, karena itu menimbulkan satu kesengsaraan dalam hidup. Mohon izin nanti kalau memang misalnya waktunya sudah diskusi, bisa dipenggal saja ya. Terima kasih. Dan saya lanjutkan yang keempat, Bapak Ibu Saudara sekalian, jagalah keserasian dan kerukunan dalam hidup ini. Kita sudah disabdakan di dalam sabda Tuhan, terutama di dalam Caturweda, Rigveda Mandala 10, Sukta 191, Mantra 2, Sagam gaduam sama waudam samu manansi janatam dewa bagam yata purwe sam jenana ufasyati. Wahai umat manusia, hiduplah dalam keharmonisan, kerukunan, hendaknya bersatu bekerja sama. Kita bicara, duduk bareng dan sebagainya, dalam bahasa ngambil keputusan yang tepat, dan ubahnya bagaikan orang-orang suci kita zaman dahulu ini. Oleh sebab itu, kebenaran-kebenaran yang disampaikan baik oleh orang suci kita, apalagi sabda Tuhan itu harus kita yakini dengan baik, Bapak Ibu. Kebenaran itu sama zaman dulu, sekarang, dan yang akan datang tidak pernah akan berubah. Maka daripada itu, sesuai dengan sabda Tuhan ini, kita hidup serasi dan rukun. Apalagi kita menyadari di dalam konsep Hindu seperti tadi ini, jelas sekali kita itu hidup untuk harmonis. Seperti kita ketahui, negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, katakan Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Sumba, Sumbawa, Alor Timur, Roti, Irian Jaya, Halmahera, Sulawesi, dan Kalimantan yang penuh sumber daya manusia, sumber daya alam yang melimpah ruah, yang tidak ada bandingannya di seluruh dunia, baik di dalam maupun di atas bumi, dan satu-satunya dilalui garis khatulistiwa. Itu harus kita lakukan dengan cara rukun. Itu harus kita ada keserasian, keharmonisan dalam hidup. Bayangkan, kalau sampai kerukunan ini terjadi, seperti katakan di Suriah dan sebagainya, hancur lebur dan sebagainya, itu hanya penuh ketakutan dan penuh kengerian, dan kehancuran itu akan membawa ke penderitaan yang luar biasa. Namun kalau kita menyadari bahwa kerukunan ini akan membawa santi kedamaian itu, memang sudah sepantasnya, sewajarnya kita untuk hidup rukun, kita hidup harmonis dan sebagainya. Seperti contoh yang saya sampaikan di depan tadi. Maharsi kita, jangankan sesama manusia, binatang yang lebih rendah saja daripada kita, itu dihormati sekali. Seperti harimau itu. Oleh sebab itu, Hindu bukan hanya berbicara kulit, tetapi Hindu di sini adalah yang dilihat percikan terkecil dari jiwatman yang disebut Paramatman itu, yang menghidupkan kita, yang disebut Sarwa Idam Kalu Brahman. Dan juga Hindu mengenal Tatwamasi, Atmamu dan Atmaku bersumber dari yang sama, cuman badan kasar kita yang berbeda. Wasudewa Kutumbakam, sesungguhnya kita bersaudara. Berdasarkan dasar hukum ini yang menyatu, yang harus kita sadari,
tidak ada alasan lagi kita harus menjaga kerukunan keharmonisan itu. Sehingga Ampura, kita Pak Nyaman. bekerja dalam satu. Ampura, Pak Nyaman. Slide-nya belum berganti, Pak Nyaman, dari halaman judul. Mohon maaf. Kok, dari halaman judul tidak berganti ya? Iya. Oh, Ampura. coba. Nggih, nunas lugre dumun tiang kade tiang pun jalan. Nah, slide-nya tidak pernah ganti-ganti, tapi di sini kok ganti ya? Sabar dulu kalau begitu, Pak. Saya ini... Iya, Raris, Pak. Kok enggak? Ternyata dari tadi enggak. Mana, Pak? Nih. Sudah. Gimana, Pak? Nampak ya? Nampak, tapi Slide-nya masih belum bergerak, Paman. Pak Nyaman. Kok bisa dia? Belum bisa bergerak. Diam dia di tempat. Judulnya saja. Duduk. Coba. Tes 1, 2, 3. Langsung aja. Coba. Moderator. Iya. Silakan. Coba slide-nya apakah dia masih diam atau gimana di monitornya Bapak? Masih PowerPoint yang, tapi sebelum di view kan masih di Om Swastiastu itu ya? Iya. Mungkin pilih slideshow-nya itu, Pak. Di slideshow-nya nggih. Coba slideshow-nya. Bisa begitu ya? Biasanya enggak begitu. Gimana Pak sekarang? Pak Moderator? Oh, belum bergerak Niki. Mungkin ukuran screen-nya nggak sesuai. Ampuro mungkin di stop share dulu, lalu di share ulang. Oke. Dapat ngerti Bapak? Gimana Pak? Pak Moderator? Masih halaman file ini, file apa? File browser, file. Oh, masih di desktop berarti ya? Belum masuk PPT ya? Nggih, belum masuk ke PPT. Pas share Niko bisa dipilih screen-nya yang di-share. Nah, Niki udah. Sudah Pak nggih? Sudah sampun Niki. Coba yang cek di sampun nggih? Coba Pak di PPT-nya itu Bapak di judulnya apa Pak? Niki keluhuran budi yang Oh iya. Itu udah jalan ya? Niki lakukan jalan yang benar. Oh, oke. Oke. Yang bisa lanjutkan ya Pak ya? Ya, silakan Pak Nyaman. Tadi kerukunan ya Pak ya? Niki jaga keserasian dan kerukunan sampun Pak? Oh, masuk Niki makin. Oh iya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya muliakan, di dalam hidup ini kita memang perlu adanya keserasian dan keluhuran budi.
Mengapa dikatakan seperti itu? Tadi saya juga sampaikan di dalam Rigveda Mandala 10 Sukta 191 mantra 2. Samgajaduan samwawaduan samwo manamsi janatam dewa bagam yata purwe samjenana upasyati. Wahai umat manusia, hiduplah dalam keharmonisan, hiduplah dalam kerukunan, hendaknya kita bersatu bekerja dalam bahasa dan pemikiran yang sama, mengambil satu keputusan, dan itu merupakan satu kewajiban dan jangan goyah. Nah, jadi dengan berdasarkan sabda Tuhan ini, kita selalu selaku umat yang beragama Hindu ini, hendaknya benar-benar kita mensyukuri anugerah Tuhan itu. Kita selalu mempunyai pikiran yang positif dalam menyikapi hidup ini. Mengapa kita melakukan hal ini di samping sabda Tuhan yang begitu jelas, tegas mengatakan begini, kita mempunyai dasar hukum yang sangat kuat, Wasudewa Kutumbakam, kita itu bersaudara semuanya sesungguhnya. Dan juga Sarwamidam Kalu Brahman, Brahman bersemayam dalam semua ciptaannya. Dan juga Tatua Masi, itu memperkuat kita hidup saling harmonis di dalam kehidupan ini. Kita sangat bangga sekali, Bapak Ibu Saudara sekalian, khususnya selaku umat Hindu, dan juga bisa hidup di negara Indonesia. Negara Indonesia seperti yang saya katakan tadi, dari Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Sumba, Sumbawa, Alor, Timor, Roti, sampai Irian Jaya berbatasan dengan Papua Nugini, Halmahera, Sulawesi, Kalimantan itu sumber daya alam terkaya kita di dunia. Dan juga sumber daya manusianya juga melimpah. Kalau itu kita lakukan dengan hidup rukun, kita berada di salah satu garis khatulistiwa. Ini yang kita beriklim tropos ini. Ini satu pun di dunia sebenarnya tidak ada tandingannya. Maka daripada itu, diturunkan agama ini adalah untuk satu bentuk kedamaian di dalam hidup. Nah, inilah ajaran di dalam konsep Hindu, sehingga dengan hidup rukun kita ini adalah merupakan bakti tertinggi sesungguhnya juga. Itulah sebabnya, itulah karenanya orang suci kita selalu menekankan see no evil, see what is good. Jangan melihat yang jahat, tetapi lihat yang baik. Hear no evil, hear what is good. Jangan mendengarkan yang jahat, tapi dengarkan kebaikan itu. Think no evil, think what is good. Kita tidak berpikir yang jahat, tapi pikirkan kebajikan itu. Do no evil, do what is good. Jangan melakukan kejahatan, tapi lakukan kebajikan. This is way to the God. Ini adalah jalan menuju Tuhan. Mulia sekali kita sebagai umat yang beragama Hindu. Dengan hidup keserasian dan kerukunan ini, juga kita akan merupakan bakti yang mesti kita jalani. Bapak Ibu, keluarga besar Telkom yang berbahagia. Yang keenam ini kita katakan kembangkan sifat manis dan ramah. Apnoti sukta wakena asisah. Itu di dalam Yajurveda dijelaskan. Orang yang manis, ramah, itu akan memperoleh berkah yang luar biasa. Dan juga kalau kita sadis, marah, dan sebagainya, ini bukan berkah lagi. Kita lihat di dalam, misalnya Bhagavad Gita di ayat 2, sloka 63. Krodat bawati samohat semerti wibrama, semerti bramsat budinaso, budinasat pranasyati. Dari amarah timbul kebingungan, kebingungan hilangnya, ingatan hancurnya nalar membawa pada kemusnahan. Musnah di sini bukan mati saja, tetapi gagal pun itu tergolong musnah. Andai kata kita sebagai pelayan masyarakat, yang semestinya kita melayani dengan baik, lalu kemarahan demi kemarahan kita lakukan, apakah di keluarga atau di kantor, itu sebenarnya adalah simbol kegagalan, Bapak Ibu. Lagi pula yang lebih mengerikan dari kegagalan itu adalah kemarahan, itu adalah dosa. Kita bisa lihat di dalam Adhyaya 3, sloka 37 misalnya, Kama esa kroda esa rajo guna sambawah maha sano maha papma widi inam iha wairinam. Nafsu amarah itu merusak. Nafsu amarah itu penuh dosa. Ketahuilah, keduanya terdapat di bumi ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu,
yang saya banggakan ini, lebih baik kita kembangkan sifat manis, sifat ramah, sifat penuh kasih sayang. Itu menunjukkan bahwa keberhasilan kita, dan itu pun Tuhan bersabda untuk mengajak hal-hal ini dengan baik. Maka daripada itu saya yakin dan percaya sampai saat dan detik ini, itu keluarga besar Telkom yang saya tahu dan beberapa kali dulu saya diundang di Mataram itu memang sangat ramah, sangat manis, dan pelayanannya ini adalah bagus gitu. Dan apalagi di Denpasar, saya yakin dan percaya bahwa ini akan dilakukan lebih bagus. Itu adalah keyakinan saya seperti itu. Janganlah kita sedikit-sedikit marah, janganlah sedikit-sedikit kita banggas, karena itu tidak dibenarkan di dalam Pustaka Suci Weda. Kalau toh juga ada yang kurang, ada yang salah, kita cari solusinya untuk memperbaiki ke jalan yang benar, sehingga semua itu dapat tersenyum dengan kebahagiaan. Nomor 7, mohon apa Pak yang di sana bacaannya? Memberikan Oh, kedamaian. ya berarti jalan ya, ini saya. Memberikan kedamaian merupakan dambaan setiap orang. Saya rasa kita semua selaku umat yang beragama, agama apapun itu pasti dia mendamaikan kebahagiaan. Kita di dalam Atharva Weda, Mandala 19, Sukta 9, Mantra 1 itu sangat jelas sekali itu. Dan tentang kedamaian itu. Begitu juga di dalam Yajurveda, Mandala 36, Mantra 17, Om Diau Santir Antariksam Santir, Pertiwi Santir apa Santir, Osyada Santir Wana Santir, Brahma Santir Dewa Santir, Santir sama Santir Edi. Jadi kita selalu memohon kepada Tuhan agar kedamaian itu selalu terjadi baik di langit, di angkasa, baik di bumi maupun di air, pada tumbuhan, pada pepohonan, ataupun di alam dewa, dan kita memohon senantiasa kedamaian itu menyelimuti kita. Luar biasa ajaran kita selaku umat Hindu. Kalau kita bekerja berdasarkan kedamaian seperti itu akan menyampaikan menuju keabadian seperti itu. Maka daripada itulah orang suci kita selalu menyerukan kepada umat manusia di dunia, where there is bliss, there is God. Di mana ada kebahagiaan itu, kedamaian itu, disitulah Tuhan memberikan anugerah. Nah, oleh sebab itu, kita juga tadi sudah disampaikan orang adalah sahabat ini. Dasar pertimbangannya Wasudewa Kutumbakam Saromidam Tatwamasi, tadi di depan sudah kita culik, kita adalah memang bersahabat semua. Karena itulah Hindu selalu memberi penghormatan. Jangankan kepada sesama manusia, makhluk yang paling rendah sekalipun dihormati. Tapi bukan dipuja makhluk paling rendah seperti katakan Buddha seperti itu. Om Sang Bang Tang Ang Ing Nang Mang Sing Wang Yang, Om Buktiantu Durga Bucari, Buktiantu Kalamuasa, Buktiantu Buto Butanga, Swasti Swasti Sarbuta Yadama. Jadi kita memohon kepada Tuhan dalam manifestasinya sebagai 9 dewa itu untuk memberikan, termasuk Butakala itu berupa caru, itu adalah bentuk penghormatan. Inilah hebatnya orang Hindu, yaitu mempunyai menganggap semua yang ada di dunia ini adalah sahabat. Dengan demikian, kita bekerja dalam damai, tenang, itu akan lebih berkah dan penuh anugerah. Pengendalian diri, ini yang ke-9 sangat perlu Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena sekarang di zaman Kali Yuga ini tantangan, rintangan, godaan itu memang luar biasa. Makanya kita istilah Bali dikatakan itu perlu murat sarira. Jangan sedikit-sedikit kita itu dendam, marah, dan sebagainya. Ini terungkap di dalam Adi Ayada, misalnya Sarasa Musaya 88, Abi dialu para suesu neha namun tranandati tasmat santiaja David sata suka. Orang yang bersifat menginginkan atau misalnya menghendaki milik orang lain yang bukan miliknya, orang demikian tabiatnya sekali tidak akan mendapat kebahagiaan di dunia maupun di dunia yang lain. Oleh karena itu, kita itu harus kita mengendalikan diri kita. Sebab kalau begitu sekarang ini, maka istilah orang lain mengatakan itu, ini akan stres itu akan selalu muncul di hadapan kita. Maka lakukan pengendalian diri dengan baik.
Salah satu di antaranya sebelum kita ke kantor ataupun setelah kita pulang kantor, minimal kita sisipkan waktu sedikit barang-barang 3 menit untuk ingat kepada Tuhan. Awi genap dengan demikian, semua bisa teratasi dengan damai dan tidak terjadi kerugian, kekacauan baik di keluarga maupun misalnya di kantor. Banyak cara untuk pengendalian ini. Nah, oleh sebab itu, yang ke-10 ini, jadi kita di dalam proses bekerja mengarungi kehidupan ini sudah lumrah. Pikiran, perkataan, dan perbuatan itu harus kita selalu sucikan. Misalnya kalau berbicara pikiran, di dalam ayat 17 loka 16 mana prasada saum ya tuam manam atma winigraha bahwa samsudireti eta tapo mana sam uciate. Pikiran kita harus tenang, jiwa kita bersih dan mengendalikan di indria kita dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu. Oleh sebab itu, satu contoh misalnya kalau pikiran dituruti ibaratkan laut, walaupun tiap hari hujan, tiap hari misalnya air sungai, danau itu turun misalnya ke laut, laut itu tidak pernah penuh seperti itu. Begitulah pemikiran manusia. Maka daripada itu perlu kita kendalikan diri kita dengan baik. Begitu juga tadi kalau berbicara tentang perkataan, itu terungkap di dalam misalnya di ayat 17 loka 15, hadu duega karamwakiam satyafraham saiwa wan manam uciate. Berbicara dengan lemah lembut, penuh kasih sayang, berbicara itu yang benar, yang jujur, sehingga kita dapat dipercaya jadi orang, dan membiasakan diri membaca pustaka suci Weda. Oleh sebab itu, kadang-kadang banyak sekali orang-orang kita punya rumah bertingkat, mobil mengkilat, uang berlipat-lipat, istrinya cantik istrinya cantik memikat. Tapi kalau kita lihat pustaka suci, sangat sulit sekali kita temukan di rumah-rumah orang kaya seperti itu. Dan saya yakin dan percaya bahwa keluarga besar Telkom, khususnya umat Hindu, itu tidak terjadi sampai ke sana. Nah, di samping itu perbuatan kita, wujudkan kita sesuai dengan nadi ayat 17 loka 14, Dewa Dwija Guru Prajna Pujanam Sauca Marjam Brahmacarya Maharsyasca Sariram Tapa Ucate. Ingat Bapak Ibu, kita memuja para dewa, puja orang suci, leluhur kita tanpa kekerasan dan penuh semangat dalam hidup ini. Kerja adalah yadnya sebagai bakti yang dapat kita lakukan dengan baik. Oleh sebab itu, karma itu akan melindungi kita. Memang di dalam niti Sataka 41, tatkala kita menemui satu kesulitan, misalnya tidak ada yang menolong, pada saat itulah Tuhan akan melindungi kita sesuai dengan amal bakti kita. Oleh sebab itu, Sarasamudaya 7 juga menjelaskan karma Brahma Bawam Widim Brahma Kesara Samud Bawam. Di sini artinya dalam hidup ini ada dua hal. Kita itu bekerja baik ataupun buruk, hasilnya akan kita terima di akhirat. Setelah itu kita dilahirkan ke dunia. Apakah kelahiran neraka cuda atau surga cuda? Itu sangat ditentukan oleh kerja kita. Maka daripada itu, Hindu mengajarkan bekerjalah dengan penuh kebajikan. Dan kalau itu kita lakukan dengan penuh kebenaran, kita semangat bekerja keras untuk tujuan dunia dan akhirat, maka sudah pasti di dalam Bhagavad Gita, Adhyaya 4 sloka 8, Paritarnaya sadunam winasaya cadusritam dharma sampanartanaya sambawami yugi-yugi. Tuhan akan melindungi orang sadu, orang suci. Tuhan akan melindungi hakikat dharma dan akan menghancurkan semua perbuatan yang jahat itu. Itulah sebabnya Tuhan memenuhi alam semesta ini. Maka daripada itu pesan saya kepada kita semua, kita harus bekerja semangat dengan penuh selalu berjalan pada tuntunan dharma. Demikian rupanya yang singkat saya sampaikan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, ya tentu kurangnya ya banyak dari saya sendiri, tapi itulah yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Saya akhiri dengan Brahma Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, suksema Pak Nyoman, rekan-rekan sekalian, demikianlah tadi paparan dari Bapak Nyoman terkait dengan bekerja dengan bakti. Adapun terkait dengan
apa yang Bapak sampaikan, mohon izin kalau boleh kami sarikan di sini bahwa sebagaimana yang Bapak sampaikan bahwa kecerdasan itu dapat disucikan dengan siraman rohani, ya seperti yang kita lakukan saat ini. Dan kita itu sebenarnya tidak ada henti-hentinya bekerja seperti yang Bapak ilustrasikan kisah dalam sumur tua tadi, di mana dalam bekerja yang berlandaskan bakti ini semangat bekerja, kemudian keluhuran budi, melakukan pekerjaan yang benar, membina keserasian, kemudian juga bergaul dengan orang-orang yang suci, mengembangkan sikap manis, dan yang terakhir ditutup dengan upaya pengendalian diri, maka tujuan bekerja dengan bakti itu bisa kita wujudkan, Pak Nyoman. Kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan. Dan satu hal yang penting dalam pembahasan ini, bahwa satu mindset yang harus ada dalam benak kita adalah karma itu melindungi. Inilah yang menjadi dasar kita untuk selalu bersikap positif, memberikan kebaikan bagi sesama kehidupan. Demikian kira-kira rekan-rekan sekalian. Untuk berikutnya kami buka sesi tanya jawab. Silakan jika ada rekan-rekan yang ingin menyampaikan pertanyaan atau masukan atau tanggapan terkait dengan topik yang kita bahas kali ini, silakan disampaikan. Terima kasih. Ada yang bertanya, silakan disampaikan rekan-rekan. Izin moderator, ini ada peserta yang bertanya di kolom chat. Baik, berikut ada pertanyaan dari Mbak Di. Pak Nyoman, pertanyaannya, izin bertanya bagaimana cara kita menghadapi dalam lingkungan kerja jika ada rekan kerja kita yang sulit diajak bekerja sama. Terima kasih Pak Nyoman, silakan Pak. Terima kasih, pertanyaan yang luar biasa. Di sini menghadapi teman yang mungkin tidak sejalan ya dengan kita di lingkungan kerja itu, yang pertama di sini yang harus kita lakukan, kita satu mohon kepada Tuhan agar apa yang kita lakukan itu, yang kita sampaikan adalah tujuan positif dan benar itu adalah mudah diterima, mudah misalnya dipahami, sehingga yang tadinya kurang simpati dengan kita, dia itu bisa kita ajak bekerja sama. Itu pertama. Yang kedua, kita berikan teladan yang terbaik. Kitalah yang memberikan contoh yang terbaik, yaitu dengan penuh kasih sayang. Dalam hal ini, kita melakukan satu bentuk pendekatan atau approach ini agar mereka dia lama-kelamaan itu sadar bahwa kita adalah orang yang baik. Tujuan kita adalah baik. Mungkin selama ini kita itu akan introspeksi diri kembali di dalam pelaksanaan kita ini, bagaimana, apakah mungkin dari pikiran, perkataan, mau perbuatan kita, sehingga orang itu merasa tersinggung, sehingga sangat sulit kita untuk melakukan hal-hal yang mesti harus kita sampaikan, sehingga kita tidak mencapai kesepakatan
dan tidak bisa diajak bekerja sama. Dasar pertimbangannya Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa saya selalu menghimbau, mengajak kita untuk berdoa kepada Tuhan. Karena di dalam sabda Tuhan, yaitu terungkap di dalam ayat 17 Sloka 12, di sana itu jelas sekali dikatakan Abi sandayatu palam dambar tam api ijayate tam raja sam. Di sana artinya apabila kita melakukan cara misal atau permohonan dalam bentuk apa saja, saya garis bawah ini permohonan ini, itu walaupun itu bersifat rajas, itu akan dibenarkan oleh Weda. Maka daripada itu, kalau kita mengalami kesulitan kendala, marilah kita memohon kepada Tuhan terlebih dahulu. Setelah kita memohon kepada Tuhan seperti sabdanya yang tadi itu, kita harus memberikan satu contoh keteladanan. Satu contoh, kalau saya misalnya, saya pernah sebagai guru sebelum dosen ini, ada guru yang selalu terlambat. Dia tuh kepala sekolah saya lebih rajin dia masuk dan bahkan mengajar, dia berkata-kata halus pada saat itu. Selamat pagi, mohon izin, maaf saya tadi mengisi gini, saya terpaksa. Halus sekali, sehingga dengan halus kelembutan kasih sayang seperti itu, mereka itu merasa malu dengan ajakan-ajakan itu, dan sekali waktu mereka tidak canggung-canggung untuk misalnya ngajak minum, ngajak makan, dan sebagainya. Ya karena kewajiban kita seperti sabda Tuhan tadi itu, memang kita menyisihkan sebagian kecil rezeki kita kepada yang memerlukan, kepada yang tepat. Mungkin dengan ketulusan hati kita memberikan seperti itu, maka lama-kelamaan mereka itu dia akan berubah berpikir. Kita akan mendapatkan anugerah dari Tuhan dan kita melakukan satu pendekatan-pendekatan secara kekeluargaan. Apalagi kita ajak minum dan sebagainya, itu akan gini, kita ajak diskusi bersama-sama sesuai dengan sabda Tuhan seperti tadi yang terungkap di dalam Regweda Mandala 1:191, yaitu jelas sekali mengatakan kita untuk bisa menyamakan persepsi seperti itu. Dan oleh sebab itu di sini kita tidak boleh menyerah dalam hidup. Ibaratkan, ilustrasikan, mungkin kalau linggis, batu yang keras itu dipakai linggis, itu keluar api, salah satu pasti ada bahaya. Katakan saja linggis itu bisa bengkok. Tapi di sini bertindak bijaksana, tenang kita itu ibaratkan air. Walaupun batu itu besar, dia menetes perlahan-lahan, tapi dengan penuh ketenangan dan tidak ada keputusasaan, dia menetes begitu lama-lama. Batu yang keras sekeras apapun bisa berlubang, dibikin oleh air yang sangat lembut dan menyejukkan itu. Maka daripada itu, yang keras kita tidak perlu melawan dengan kekerasan, yang malas tidak perlu dengan kemalasan, tapi itu lakukan dengan penuh kasih sayang, awi genam, disertai permohonan kita kepada Tuhan, apa yang menjadi dambaan kita akan terkabul. Sehingga pada saat itu mereka bukan marah, tetapi bisa mengucapkan terima kasih kepada kita. Itu salah satu solusi untuk melakukan pendekatan dengan baik, mengarahkan untuk kepentingan dan tujuan kita bersama. Nah ini rupanya cara kita untuk menghadapi itu. Oleh sebab itu di sini kita kendalikan diri, jangan marah, karena kemarahan itu hanya menimbulkan kegagalan dan itu mengandung dosa. Seperti ayat 3 Sloka 37 yang saya sampaikan tadi, kama esa kroda esa rajo guna sambawa, maha sano maha papma, widi inam ikhawairinam, nafsu amarah itu merusak, penuh dosa, ketahuilah keduanya terdapat di bumi ini. Bukan kebahagiaan yang kita dapatkan, tetapi kesengsaraan yang kita dapatkan. Maka daripada itu, awalilah mulai dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Rupanya itu strategi cara kita untuk menghadapi kalau terjadi masalah seperti itu, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nyoman. Mbak Di, ada tanggapan terkait yang disampaikan oleh Pak Nyoman atau ada yang perlu ditanyakan lagi? Cukup Pak, terima kasih penjelasannya.
Selanjutnya Pak Nyoman, ada pertanyaan lagi Pak Nyoman dari Gung Surya, rekan kita. Beliau menanyakan, Om Swastiastu Pak, saya ingin bertanya, kenapa ya dulu Tuhan menciptakan manusia? Kenapa tidak alam semesta saja beserta isinya tanpa manusia? Menarik ini Pak Nyoman. Silakan Pak Nyoman. Iya, sebenarnya Tuhan itu semuanya itu tercipta karena Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Ini pandangan kita karena kita kebetulan hidup di bumi ini, memang ini penuh dengan ciptaan manusia yang diawali dari manu dan seterusnya sampai berkembang, diciptakan seperti ini, dan memang Tuhan menghendaki seperti itu. Sedangkan kalau kita berbicara di planet-planet lain, katakan di planet Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, Centauri, sampai sekarang kan tidak ada kehidupan di sana. Oleh sebab itu, hal itu pasti akan terjadi. Karena Tuhan itu di dalam sabda Tuhan, terutama di dalam Bhagavad Gita, Adhyaya 16, Sloka 6 itu, Tuhan itu memang sengaja menciptakan dua hal yang berbeda. Ada yang terisi seperti di bumi ini, dan juga ada yang tidak dihuni seperti di planet-planet yang kita sebutkan tadi. Walaupun Amerika sudah bercita-cita untuk pergi ke planet Mars, tapi itu kan baru cita-cita, artinya belum terwujud. Oleh sebab itu, di sini saya sarankan kepada Bapak Agus yang penanya itu, ya perlu saja dengan dengan kemajuan teknologi dan ketidakpuasan kita seperti ini, tetapi kita selaku umat Hindu, kita itu jalankan swadharma kita dengan baik, yang penting marilah kita syukuri. Mengapa saya katakan mengajak kita selalu bersyukur? Karena di dalam Bhagavad Gita di ayat 12, Sloka 19, Tulianinda statir matir, samtus tokenacit, aniketa statir matir, batino mi prionara. Kita puas dalam hidup ini, ya, kita mensyukuri sekecil apapun rezeki yang diberikan oleh Tuhan. Maka daripada itu, kita terima apa yang tercipta itu, tetapi kita sebagai sesuai dengan Sarasa Musaya 2, manusam sarwa butesu wartante wae subasube subeswe wekarayet. Di antara makhluk hidup, hanya manusia yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena itu leburlah semua perbuatan yang buruk ke dalam perbuatan baik. Itulah gunanya, manfaatnya kita sebagai manusia. Oleh sebab itu, kita syukuri saja itu. Mari kita bersemangat dengan penuh keteladanan ini, kita bekerja, yaitu di jalan benar, awi genam, kita itu akan santi damai dalam hidup ini. Itu memang sudah kehendak beliau, kalau istilahnya kita, itu hanya penganalisan seperti itu, tetapi sesungguhnya itu jawaban yang utama, itu adalah acintya. Acintya itu artinya tidak terpikirkan oleh manusia kemahakuasaan Tuhan seperti itu. Tetapi bukan berarti manusia tidak boleh menganalisis semua ciptaannya yang akan terjadi. Kita syukuri saja Pak Bagus. Terima kasih. Itu yang dapat yang sampaikan. Suksema Pak Nyoman. Berarti intinya rekan-rekan karena Bung Surya bahwa kita harus syukuri Pak Nyoman nggih. Kita harus syukuri apa yang diberikan, diciptakan oleh Tuhan, adanya kehidupan ini. Istilahnya itu apa lilanya Tuhan Pak Nyoman nggih. Karena memang sudah lilanya Tuhan. Bahkan mohon maaf Pak Nyoman yang menambahkan, kalau kita nanti baca di Bhagavata Purana itu kan dikatakan bahwa ras humanoid itu humanoid yang seperti manusia sebenarnya ada 1 juta ras. Begitu banyaknya gitu. Jadi kita tidak sendiri, mungkin belum teknologi, belum waktunya saja kita tidak menemukan mereka. Mungkin dalam dimensi lain, dimensi paralel atau lain sebagainya, kan di Bhagavata Purana juga jelas bahwa ada dimensi paralel yang ada 1 juta ras humanoid. Jadi kita banyak jenis humanoid yang ada. Ya, sesuai dengan apa istilahnya perkembangan dari spiritualitas kita. Ya memang harus ada tahapan sebagai manusia. Ya kira-kira demikian. Ada tanggapan dari rekan Bung Surya? Ya, makasih Pak Yan, makasih Pak Man. Nah berarti di Wedanike, nah ini agak sedikit melebar Pak. Di Wedanike apakah memang disebutkan
kita itu tercipta saat pertama kali itu memang sudah banyak gitu ya. Maksudnya bukan misalnya ada Manu, apakah Manu itu awalnya cuma 14, cuman beliau saja Manu yang pertama kali itu ada. Apakah kita memang Big Bang banyak gitu Pak? Maksudnya sudah ada di Eropa, di Amerika, di Asia gitu. Apakah kita baru 14 itu akhirnya baru berkembang biak gitu para apa namanya manusia di tahap awal gitu Pak? Ada nggak di Weda disebutkan gitu Pak? Kalau di Weda itu kan hanya Manu manusia pertama ya, yang artinya berbeda jenis yang diturunkan sehingga melalui perkembangan kayak vektor modelnya terus berkembang semacam itu yang disampaikan. Dan juga disampaikan tadi termasuk di dalam Gita seperti tadi 16 sloka 6 itu memang dua hal yang berbeda itu memang mesti untuk dikembangkan. Makanya manusia tidak boleh heran katanya sabda beliau semacam itu ya diciptakan siang dan malam itu memang sudah memang katakanlah retak seperti itu. Dan itu pun di dalam mengisi siang dan malam itu juga diciptakan makhluk yang berbeda dengan kita, sehingga pada saat malam hari gitu misalnya makhluk-makhluk lain itu yang memang mempunyai menguasai itu dan kita disuruh istirahat, dan pada siang juga itu adalah kita manusia itu untuk beraktivitas sehingga terjadi satu bentuk keseimbangan. Itulah disebabkan keseimbangan itu muncul seperti itu yang sengaja diciptakan oleh Tuhan. Seperti misalnya ini kita tidak bisa membantah dan mengalahkan hal itu karena itu terungkap misalnya di dalam Adhyaya 3 sloka 5. Nahi kecit kesanam api jatuh di stantia karma kerta karyatehi acaran karma sarwa prajair gunai. Ya seperti itu, hidup itu adalah penuh keseimbangan seperti itu. Oleh sebab itu kita disabdakan seperti itu, diciptakan dua, katakan ada yang baik dan ada yang buruk, seperti Sarasa Musaya 7 misalnya, karma bumi ya Brahman, pala bumi rasau mata, ihayat kurute tat patro pabujate. Kesempatan di dunia inilah kita itu berbuat baik ataupun buruk, itu aja. Karena perbuatan itu akan hasilnya itu kita terima di akhirat, setelah itu akan dilahirkan kembali, apakah kelahiran itu neraka cita atau tidak. Oleh sebab itu swadharma kita sebagai umat manusia di sini bukan hanya lening tuno belajar ingin tahu, bukan hanya lening tudu belajar ingin mengerjakan, tapi lebih daripada itu kita learning to be, menjadi orang yang profesional sesuai dengan tuntunan tugas dan kewajiban kita di dunia ini. Itulah saran orang suci kita, hand and work, heart and God. Jadi tangan kita yaitu mengerjakan lapangan itu dengan positif, kreatif, ulet, disiplin, dan sebagainya dalam menyikapi hidup ini, tapi hati kita senantiasa ingat kepada Tuhan. Kedua hal itu kita lakukan itu adalah bakti, untuk mencapai alam keabadian itu. Mungkin itu yang sebagai tambahan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Yesus semua Pak Mas. Selanjutnya ada pertanyaan lainnya rekan-rekan? Ada pertanyaan lagi Pak Nyoman dari Beli Ketut Dharma Sutta. Om Swastiastu, izin bertanya, apa ada batasan bekerja dalam hal ini melakukan kewajiban dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan sehari-hari? Karena kalau kebablasan bisa dikatakan workaholic yang tambah mengikatkan diri ke keduniawian. Iya. Silakan Pak Man. Kalau mengacu kepada Adhyaya 9 sloka 22 itu, Anayas cintayan tomam ya janah paryu pasate tisyamlitya mabiyuktanam yoga kesema wahami aham. Di sini orang-orang yang hidup ini harus mentaati perintah Tuhan, menjauhi larangan-larangan Tuhan. Nah, yang termasuk katakan
kewajiban kita yang masuk larangan-larangan Tuhan itu tentu yang bertentangan dengan dharma, agama, dan tentu yang bertentangan dengan hukum negara. Nah, sepanjang itu sesuai dengan tuntunan dharma, itu adalah kewajiban yang utama. Batasan kita itu seperti kita diciptakan, Sarasa Musaya 2 mengatakan kita yang bisa membedakan mana yang baik dan yang mana buruk. Kalau memang itu bertentangan misalnya dengan ajaran agama ataupun hukum negara, janganlah kita lakukan. Satu contoh, katakan kita kebetulan ada peluang kesempatan di sana untuk mengambil hak orang misalnya. Itu bertentangan dengan dharma. Satu contoh misalnya, dalam Sarasa Musaya 267, Jatasyahi kulemuke parawit setu lobasca pranya hati hata sriyam. Kendatipun kita keturunan orang mulia sekalipun, kalau kita mengambil hak orang yang bukan milik kita, hilanglah kearifan kita. Dengan hilang kearifan itu, hilang pula ketenaran, kemewahan, kemegahan kita. Itu artinya kita itu bertentangan dengan dharma. Oleh sebab itu, berapa hak kewajiban kita, itulah yang kita terima. Karena kita mensyukuri anugerah ini. Jangan lantaran ingin kaya, kita melakukan penyimpangan. Mengapa hal itu? Kita misalnya, kalau kita lihat Sarasa Musaya 3, Upa gogai farid yatam natma nama wasadayat canda walepi wartata durlahbam. Kendati pun kita belum makmur, bahkan cacat sekalipun, kita mensyukuri karena menjelma menjadi manusia ini adalah sangat sulit. Itu misalnya. Yang kedua misalnya batasan di dalam misalnya tutur kata. Kita itu selalu mengedepankan embodiment kasih sayang itu. Bukan kemarahan itu. Batasannya, kalau kita marah seperti itu, tadi dibilang adalah sesuai dengan Begawan misalnya di ayat 2 sloka 63, Krodat bawatisa moha samohat semerti wibrama, semerti bramsad budinaso, budinasat pranasyate. Dari kemarahan timbul kebingungan, kebingungan hilangnya ingatan, hancurnya nalar, membawa pada kemusnahan. Musnah di sini bukan saja mati, tetapi gagal. Hal ini kemarahan itu tidak dibenarkan. Karena itu kita melakukan penuh kasih sayang. Dan juga dikatakan tadi dosa dalam Adi ayat 3 sloka 37. Kama esa kroda esa rajoguna sambawah mahasano mahapakma widi inam ikawairinam. Nafsu amarah itu merusak dan penuh dosa. Ketahuilah keduanya terdapat di bumi. Maka daripada itu kita batasan hal ini bukan kemarahan. Oleh sebab itu, di dalam pustaka suci, terutama Pancamaweda Adi ayat 2 sloka 47, itu jelas dikatakan. Karmane ewa dikaraste mapalesu kadacana makarma palahitur bor mate sangustik akarbane. Laksanakan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. Bukan semata-mata hasil yang kita pikirkan atau pahala. Karena itu sudah ada mengatur. Oleh sebab itu, tanamkan keyakinan kepada kita. Kalau kita sudah tekun, kreatif, ulet, inovatif, disiplin, bertanggung jawab terhadap apa yang dipekerjakan, kalau memang kita pantas diberikan hak itu, tanpa kita minta, akan diberikan oleh atasan kita. Maka daripada itu, tugas kita di sini adalah menjalankan kewajiban itu dengan sebaik-baiknya. Dan itulah kalau kita jalani dengan tulus, dengan ikhlas, itu akan membawa, itulah kerja. Itu adalah bakti. Maka daripada itu, batasan-batasan hal ini, kita hanya mengacu kepada Pustaka Suci Weda, yang dilarang oleh agama, yang dilarang oleh misalnya hukum, negara, maka itulah batasan yang perlu kita hindari. Selainnya, memang kita dituntut untuk bekerja keras seperti tadi itu. Kenapa? Karena kerja kita di sini sesuai dengan Adi ayat 3 sloka 4, nakar manam anarabam naiskar miam puruse senude naca mesayat ewa sidim samadiga cati. Tanpa kerja kita tidak akan mencapai kebebasan. Demikian juga orang-orang yang menghindari pekerjaan itu, dia tidak akan mencapai kesempurnaan. Hasil kerja yang kita gunakan itu penuh anugerah Tuhan, ini adalah bakti, kita akan mencapai satu alam keabadian. Ini adalah sabda-sabda Tuhan seperti itu. Mari kita selalu berdoa kepada Tuhan dan kita memohon atasnya sehingga semua berjalan dengan baik. Sehingga
tidak ada yang dirugikan baik diri kita maupun orang lain. Karena itu pergunakan WWK yang ada pada diri kita sesuai dengan syarat Samusaya 2 tadi, awi genam semua akan berjalan baik-baik saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Nyoman atas penjelasannya. Mungkin ada yang perlu disampaikan, Beli Darmasute, silakan Beli. Suksma, artinya kalau bisa tangkap batasannya ini ke dasarnya adalah Dharma, gitu nggih? Iya, betul sekali. Ya, Suksma. Iya, tiang tambahkan sedikit sekali. Mengapa Dharma di dalam syarat Samusaya 18 itu dikatakan Dharma itu adalah sumber kebahagiaan, pelindung ilmu pengetahuan atau jenana itu. Maka daripada itu kita selalu mengacu kepada Dharma atasan itu. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Nyoman. Selanjutnya Pak Nyoman ada pertanyaan dari Ibu Puspawati. Om Swastiastu, mohon izin bertanya. Dalam dunia kerja kita sebagai pegawai sepatutnya mengikuti arahan dan perintah dari atasan. Bagaimana jika perintah dari atasan tersebut ternyata melanggar aturan yang berlaku? Silakan Pak Nyoman. Terima kasih. Mohon izin kepada Bapak saya menyampaikan sama Ibu ini. Di sini dalam menyikapi kehidupan itu kadang-kadang istilah Balinya wuh pakai wuh ya. Tetapi kalau kita betul-betul sebagai menjalankan ajaran Dharma, apapun yang terjadi, kalau itu adalah menyimpang dari Dharma maupun norma hukum, semestinya kita itu menghindari hal itu. Dengan alasan-alasan yang memang satu secara sastrawadin, artinya menunjuk kepada sumber hukum Hindu, yaitu Weda, itu bertentangan, kita semestinya menjauh. Kedua, secara budiwadin atau logika akal sehat, sudah jelas-jelas akan menjerumuskan diri sendiri dan akan merugikan orang banyak, ini akan membawa ke alam neraka, tersiksa kita. Kita harus berani menyatakan hal yang benar itu benar, yang salah itu salah. Dan yang ketiga, tujuan kita kerja itu adalah prema, yang menyebabkan kasih sayang terhadap orang banyak. Dan juga dikasih itu santi untuk kedamaian. 4 hal ini yang menjadi pegangan bagi kita. Oleh sebab itu, kita melihat kisah nyata seperti sekarang. Itu katakan saja Sambo yang sudah hatinya lumrah dapat kita saksikan. Itu diperintah sudah tahu membunuh orang karena kapasitas kita di sana kan bukan berperang, bukan bertempur, bukan membela negara. Tapi kalau kita membela negara, di sana itu menyelamatkan orang banyak seperti itu mati kita di medan pertempuran, kita bertindak sebagai kesatria, itu adalah sangat dibenarkan oleh Weda. Walaupun ada ajaran ahimsa tanpa menyakiti, tapi karena itu Weda menyatakan seperti itu, kita harus melakukan. Nah, oleh sebab itu, disinilah diperlukan jenana kita yang betul-betul sungguh-sungguh bisa membawa kedamaian. Jadi, kita itu kalau sudah tahu, misalnya ibaratkan diajak untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dari Dharma, tadi sudah dijelaskan dalam Sara Samusaya 267, itu akan dampaknya akan besar. Keluarga kita akan nanti murat marid. Apalagi kita misalnya katakan di penjara. Jadi kalau kita di penjara, kalau bapak-bapak melakukan misalnya, apalagi istrinya masih muda, masih ada kok tetangga yang mau memperhatikan. Begitu juga sebaliknya. Maka daripada itu, kita sebagai suami istri misalnya di sana itu, ya hendaknya kalau menurut saya, memang pemerintah itu perlu dihormati karena dia merupakan guru wisesa, tetapi kalau hal yang tidak sesuai dengan tuntunan Dharma dan hukum itu, ya lebih baik kita sedikit dengan alasan yang mendasar kita tidak terlibat, karena kita ingin kedamaian di dalam keluarga. Itu gininya. Jadi, di sanalah pinter-pinternya kita. Karena apa? Mungkin saja dari atasan kita tidak dapat pengakuan, tapi dari Tuhan akan mendapat pengakuan yang luar biasa. Mungkin saja di tempat ini rezeki kita kurang, tetapi di lain tempat kita akan mendapatkan rezeki yang lebih.
Katakan saja kita mengambil hak yang bukan milik kita, akibatnya besok masuk rumah sakit dapat 100, keluar misalnya 300.000. Ini jadi kita min 200. Oleh sebab itu, lakukanlah hal-hal yang tidak bertentangan dengan dharma. Itulah sebabnya di dalam Adhyaya 17 Sloka 13, Widihinam Astranam Mantrahinam Adaksinam Tamas Paricaksate. Apabila kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Weda, hal inilah yang disebut tamas yang perlu dihindari oleh setiap tindakan manusia. Maka daripada itu, kalau sudah tahu, itu akan menjerumuskan ke jalan yang tidak baik. Saya rasa perlu kita untuk logika berpikir secara lebih cermat. Terima kasih. Terima kasih Pak Nyoman atas penjelasannya. Demikian Bu Puspawati, ada yang perlu disampaikan lagi? Terima kasih Pak Nyoman. Memang sudah diatur di Weda ya, sesuai dengan Adhyaya yang Bapak sebutkan tadi. Tapi seandainya Pak, ini kan di luar nalar kita, itu maksudnya tadi Pak. Tanpa kita sadari dan memang kita tidak tahu kalau itu awalnya itu akan bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara kita ini. Gitu. Itu apakah ada dosanya enggak Pak? Kalau kita tidak tahu gitu loh Pak. Ini begini, ya kalau toh juga pernah terjadi, tapi bukan faktor kesengajaan dan sebagainya, kita baru sadar bahwa itu bertentangan. Itu di dalam Adhyaya 18 Sloka 66, Sarwa Dharmam Tiram Parte Janani, ya di dalam Gita Adhyaya 18 Sloka 66, itu jelas dikatakan tatkala kita melakukan penyimpangan, itu pernah terjadi, tetapi kita bertobat dan kita mengakui kekurangan kita dan tidak mengulangi dan tidak melakukan hal-hal kekurangan itu, dosa-dosa kita akan dilebur oleh Tuhan. Oleh sebab itu jangan takut, yang penting kebenarannya untuk kedepannya kita harus selalu lebih baik. Baik pikiran, perkataan maupun perbuatan, itu ditegaskan di dalam Gita 18 Sloka 66. Dan juga berikan contoh pemahaman di sini. Seperti dari maharsi-maharsi kita yang begitu banyak, sebenarnya ribuan juga resi itu ada seperti Resi Wiswamitra. Waktu muda, dia itu juga seorang, di satu sisi dia juga seorang pembunuh bahkan, dan juga dia kemana saja bawa botol itu selalu isinya ditumpahkan, cuman botolnya saja dibawa pulang. Tetapi dia menyadari hal itu adalah salah, itu adalah keliru. Dia betul-betul bertobat dan melakukan kebajikan-kebajikan semua, tidak terpikirkan lagi tentang kejahatan itu dia bisa menjadi orang suci, yaitu namanya Resi Wiswamitra. Yang kedua juga contoh ada resi kita, waktu mudanya Ratnakala itu, dia juga seorang perampok kelas berat, tetapi suatu ketika dia menyadari dan tobat, melakukan tapa brata yoga samadhi, sampai di semut, dibungkus oleh semut, dia tidak bergeming, makanya di dalam Sanskrit, rumah semut itu Walmika, nah diberi nama Walmiki, sehingga dia menjadi seorang resi, maka setelah meninggal, dia itu menyatu kepada Brahman. Nah, mengacu kepada sabda Tuhan ini, kalau kita betul-betul bertobat terhadap apa kekurangan-kekurangan yang pernah terjadi dan memperbaiki dengan sebaik-baiknya, itu dosa itu juga bisa terbebas. Itulah seperti ibaratkan kalau ilmiahnya kita itu naruh segelas air, katakan ada tinta yang menyebabkan itu hitam, tapi kalau air putih terus ditumbuh, artinya kebaikan-kebaikan, warna hitam itu akan hilang, walaupun ada misalnya zatnya di sana, tapi sudah tidak berpengaruh. Begitu juga selama hidup kita kekurangan ini, kita tinggalkan semua kekurangan itu, kita lakukan hal-hal kebajikan-kebajikan dan sebagainya, tidak perlu dikhawatirkan karena di dalam sabda Tuhan, Bhagavad Gita di ayat 18 Sloka 66 itu akan mengampuni orang yang betul-betul mempunyai tobat dan melakukan kebaikan demi kebaikan itu. Itu Bu, terima kasih.
Suksema Pak Nyoman, sudah jelas informasi dan penjelasannya. Terima kasih banyak Pak Nyoman. Sama-sama, Bu. Baik, Pak Nyoman, selanjutnya untuk pertanyaan terakhir dari Saudara Bagus Sugiswara. Om Swastiastu, mohon izin Bapak Dokter. Saya mau bertanya, apa kiat yang bisa dilakukan untuk menjaga sifat manis dan ramah di tengah banyaknya permasalahan yang kita temui, baik dalam hal pada saat bekerja maupun dengan rekan kerja. Silakan Pak Nyoman. Terima kasih Pak Bagus Sugiswara. Jadi sebenarnya memang sifat ruh berdiri itu memang berdampingan. Ibaratkan di kanan ini adalah sang yang ketu, itu kecemerlangan, selalu dia positif. Tetapi di kiri ini, sang yang rau ini selalu bersifat negatif begitu. Nah sekarang wujudnya bagaimana cara kita memenangkan kecemerlangan ini sehingga kita selalu bersifat manis, ramah, dan sebagainya. Caranya yang pertama, kita itu selalu mohon kalau kebetulan di kantor itu ada tempat pemujaan, jangan lupa. Datanglah lebih awal, sisihkan waktu 5 menit, kita mohon percikan tirta yang ada di sana. Paling tidak kita trisandil. Itu yang pertama. Kenapa? Misalnya di sana itu, karena itu sudah dilengkapi dengan pedagingan, dan yang sudah dipasupati, disakralkan, dihidupkan, itu mampu menetral hal-hal yang bersifat negatif. Itu yang pertama. Sehingga kita kena percikan-percikan air suci itu. Karena melalui ubun-ubun itu, tanpa disadari, dia akan mampu menembus semua lapisan sampai ke Hangga Sarira. Om Apsu Dewo Dewi Gangga Saraswati Narmada Sindhu Godawari Kaweru Jala Senin Kuru, yang artinya ya Tuhan yang Maha Suci, izinkan hamba memanggil sungai-sungai suci Gangga, Yamuna, Saraswati, Narmada, Sindhu, sucikan lahir batin hamba. Jadi bukan secara fisik saja, tetapi secara rohani ke dalam dia masuk melalui Hangga Sarira kita. Oleh sebab itu pertama wajib hukumnya kalau kita ingin mengatasi itu. Yang kedua, di dalam Candakya Upanishad itu rajin upawasa. Hari Kamis atau Senin. Kalau Senin ditujukan ke Siwa, kalau Kamis itu kepada Sadguru. Di samping hari-hari suci keagamaan. Sudah biasa kita melihat Nyepi, Siwalatri, dan sebagainya. Ini memang tantangan kita banyak sekali. Apalagi misalnya kita tidak makan, tidak minum, upawasa itu memang berat. Tetapi apapun yang kita yakini dan kita niatkan pasti bisa. Sira roh ring pati, siapa tahu datangnya kematian, tidak ada manusia tahu. Kesempatan hanya di dunia ini kita melakukan kebajikan itu. Yang ketiga, usahakan makanan-makanan yang satwik. Itu sesuai dengan Bhagavad Gita, yaitu Adhyaya 17 Sloka 8. Stigna setira ahara satwika pria. Melalui proses pernapasan itu akan dibantu beberapa hal, seperti misalnya katakan saja yang dipecahkan oleh gigi, yang dijilat, yang diteguk, yang ditelan, perana, sari-sari makanan yang akan masuk, dan panah, sampah-sampah yang tidak berguna keluar. Oleh sebab itu biasakan pada saat makan dan minum kita berdoa. Karena itu adalah sabda Om Brahmar Panam Brahmar Hawer Brahmana Om Brahmana Hutam Brahmewa Tenagantawiyam Brahma Karma Samadinam Aham Usya Awitam. Dan kalau tidak mau yang panjang, Om Amerta Sanjiwani, Om Tirta Sanjiwani. Mungkin selama ini kita abaikan itu. Apalagi sesuai biologi 32 kali disuruh ngunyah, ini Marpindo dan lost control kadang-kadang. Oleh sebab itu, hal-hal sekecil ini kita lakukan. Yang keempat, lakukanlah itu misalnya mandi dengan air kumkuman. Itu sangat bagus sekali dahsyatnya. Usahakan kalau tidak anggar kasih, itu lakukan pada bulan purnama. Itu akan membantu kita. Dan usahakan di Brahma Murta, yaitu dari jam 3 pagi sampai jam 6 interval waktunya yang sangat bagus dan luar biasa itu,
Usahakan habis Trihandia Kramaning Sembah itu kita melakukan meditasi, yaitu menenangkan pikiran itu, membayangkan semua kasih Tuhan itu muncul meresap ke hangga sariran kita. Nah, kalau itu kita lakukan, keenam ini kita lakukan, saya rasa apalagi ditambah dengan berjapa dan sebagainya, ini kita akan semua mampu mengatasi kesulitan-kesulitan yang terjadi yang kita alami selama ini. Oleh sebab itu bukti nyata saya banyak hal saya lakukan hal itu awi genamastu, walaupun misalnya ada satu dua yang tidak suka, itu bukan urusan kita. Yang penting kita selalu dari hati nurani kita berbuat baik. Saya berikan satu contoh Pak Agus, kenapa kita perlu seperti itu. Ada orang berjalan pakai japa mala tasbih itu, dia begitu berkunjung sebelum memberikan ceramah dibilang orang itu makalung sampi diajak benar. Tapi apa yang terjadi? Orang itu dia tidak menanggapi hal itu. Datang temannya dia bilang, oh ini kamu itu kan pemain silat yang pernah bergengsi di gini. Kenapa kamu tidak melawan itu orang mulut saja? Tetapi orang itu mengatakan, andai kata kita diberikan kado, tapi kita tidak menerima kado itu, kemana larinya? Yaitu ke yang memberi. Dialah menerima karma dari kacamata spiritual, kalau toh juga ada begitu, yang penting hati nurani kita bagus, dia sebenarnya orang baik mengambil karma buruk sebanyak apa yang dia lakukan. Mungkin kita dalam kehidupan ada saja kurang dan sebagainya, sehingga kalau kita bisa melakukan pemikiran jernih seperti itu, maka kita akan bagus dalam hidup ini. Itulah makanya intinya, have the love of God feeling and thrilling your heart, then you cannot hate anyone. Jadi milikilah cinta kasih Tuhan yang dapat menggetarkan hati nurani kita, dan pastikan diri kita tidak membenci siapapun dia. Maka daripada itu, ini adalah merupakan kiat-kiat atau khasiat yang luar biasa yang ada sesuai dengan tuntunan Weda. Rupanya Nike yang dapat yang sampaikan. Terima kasih. Sukses Pak Nyoman atas penjelasannya. Rekan Bagus Yogi Suara, silakan kalau ada yang perlu disampaikan lagi. Baik, rekan-rekan, Pak Nyoman, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Dengan berakhirnya pertanyaan dari rekan Bagus Yogi Suara, maka berakhirlah Bindroh Hindu kita hari ini yang mengusung tema bekerja sebagai bakti. Semoga apa yang Bapak sampaikan hari ini dan sudah kita diskusikan bersama bisa memberikan manfaat semaksimal mungkin bagi kita dalam bekerja, memberikan yang terbaik bagi perusahaan, bagi masyarakat, dan akhirnya bagi seluruh kehidupan kita dalam perjalanan kita hidup sebagai insan Hindu di Telkom. Demikian rekan-rekan, dengan berakhirnya diskusi atau pembahasan kali ini, maka Bindroh Hindu kami tutup. Suksema, terima kasih Pak Nyoman atas perkenannya, atas waktu yang disediakan untuk kami sehingga kita bisa banyak menggali informasi terkait dengan topik hari ini. Akhirnya kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Kami serahkan kepada MC, silakan Mbak Dewi. Baik, semua Pak Suke, materi yang tadi dibawakan oleh Pak Nyoman sangat menarik ya, dan tentu saja bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Sekedar informasi juga, peserta Bindroh Hindu kita sore ini bukan hanya dari Telkom Group Denpasar ya, ada juga dari Telkom Group di luar kota Denpasar gitu. Inggih semeton, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, mari kita foto bersama. Bagi para semeton, dimohon untuk mengaktifkan kameranya dengan gaya mencakupkan tangan di depan dada. Izin Pak Nyoman untuk ikut foto bersama dengan kami secara online. Mungkin Bli Yogi bisa bantu capture.
Halaman pertama, silakan di-capture. Senyum. Halaman kedua. Oke, baik. Terima kasih rekan Semeton, Matur Suksma, Pak Nyoman sudah hadir dan sekarang sudah boleh meninggalkan ruangan Zoom, Pak Nyoman. Nah, untuk Semeton Telkom Group jangan live dulu karena sekarang kita akan memasuki sesi kuis karena ada hadiah menarik, link aja bagi 3 orang pemenang. Oke, Suksma, dia mohon pamit. Ye. Rahayu. Ye, Pak Nyoman. Suksma, Pak Nyoman. Oke. Untuk sesi kuis kali ini mungkin bisa disiapkan oleh Bli Yogi. Semeton silahkan untuk join di joinmyquiz.com di gadgetnya masing-masing ya. Untuk code-nya 856685. Silahkan join karena ada hadiah link aja untuk 3 orang pemenang. Woo! Adopted mind. I like to sing. Ayo silahkan join. Baru 2 orang yang join. Ada 3. Ditunggu 5 menit lagi ya. Pertanyaannya tidak sulit kok. Sudah ada nomor link ajanya yang tertera. Ada yang baru masuk, ada Z, ada namanya Oke. Let's sing it. Ayo silakan rekan-rekan, sudah 10 orang yang join, mungkin rekan sebelahnya bisa dicolek untuk ikut join juga. Soal-soalnya nggak susah kok, jadi kemungkinan menangnya besar. Oke, kita tunggu 1 menit lagi ya. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, then your face will surely Sudah 14, tunggu 1 peserta lagi deh biar 15. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, shout hooray, hooray. If you're happy and you know it, shout hooray, hooray. If you're happy and you know it, then your face will surely show it. Oke, sudah 15 peserta, mungkin Bli Yogi bisa dimulai kuisnya. Kita mulai ya. 5, 4, 3, 2, 1. Go. Hooray! If you're happy
silahkan dilihat di gadgetnya masing-masing untuk pertanyaannya. Oke. Ranking pertama ada Z, kedua ada Choose Beli. Untuk pertanyaan bisa dicek di gadget masing-masing ya, karena sedikit berbeda dari Kahoot. Wow, mengejar Choose Beli ranking, wow, sudah Sam. Ranking pertama, disusul oleh Hindu Milenial. Persaingan sengit. Wow, disusul oleh Hindu Milenial, ranking pertama. Dari bawah, si Hindu Milenial langsung naik ke posisi pertama. Disusul oleh Sam di posisi kedua. Astungkara menyusul di posisi kedua. Wah, ternyata disalip lagi oleh Sam. Astungkara menyusul ke posisi kedua. Choose Beli sudah turun di posisi kelima. Hindu Milenial masih memimpin di posisi ranking pertama. Saya menyusul di posisi kedua. Pelan-pelan jawabnya biar nggak salah. Soalnya gampang-gampang kan? Wah, sudahkah selesai? Wah, masih ada yang masih mengerjakan soal. One little fishy swimming in the sea. Along came another one, and then there were two. Two little fishy swimming in the sea. Along came another one, and then there were three. Three little fishy swimming in the sea. Along came another one. Oke, pas sudah selesai. Jika sudah selesai, ditampilkan untuk pemenang. Oke, karena waktunya sudah habis, ditetapkan 3 pemenang. Yang pertama yaitu Hindu Milenial, yang kedua itu nomor link aja 0823 41667512. Yang kedua, pemenang ketiga yaitu 081192522878. Untuk para pemenang bisa menghubungi saya Japri di chat Zoom ya. Baik, Semeton, terima kasih sudah berpartisipasi dalam kuis kita sore ini. Terima kasih juga sudah bergabung di acara Bindroh Hindu. Sampai berjumpa lagi di acara Bindroh Hindu selanjutnya dengan materi dan narasumber yang jauh lebih menarik. Sampai jumpa. Terima kasih. Matur suksma. Suksma Dewi. Makasih. Suksma. Ya. Matur suksma. Oke, sami-sami.